Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innamal huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senantiasa marilah kita awali majelis ini dengan memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ta'ala atas kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Sampai saat ini kita dimudahkan kaki kita untuk melangkah mendatangi majelis ini, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal-amalan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita mengetahui bahwa kehidupan yang fana ini nanti akan berakhir dan nanti ada kelanjutannya. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini nanti akan ada kehidupan sesudah mati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kamu dua kali. Dulunya kamu tidak ada, kemudian kamu ada, kemudian kamu mati, dan kemudian nanti kamu akan dibangkitkan kembali untuk menerima pertanggungjawaban apa-apa yang sudah diusahakan manusia ketika mereka diberikan kehidupan di dunia. Demikian juga semesta raya ini dulunya tidak ada, kemudian diciptakan kembali, dan nanti suatu saat akan dihancurkan yang disebut sa'ah, dan nanti akan dikiamkan kembali atau diberdirikan kembali, dibangun kembali menjadi dua kampung di akhirat, yaitu kampung itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Lalu pertanyaannya, setelah kehidupan ini selesai, kita itu akan pulang kemana? Karena di sana hanya ada dua kampung, yaitu surga dan neraka. Nah, pertanyaan sekali lagi, kalau ditanya orang itu, pasti apakah kamu ingin masuk surga? Pasti jawabannya semua manusia pasti menginginkan mereka akan masuk surga. Entah orang itu sholat, entah orang itu tidak sholat, entah orang itu beribadah atau orang itu tidak beribadah, semuanya ketika ditanya pasti dia akan kepengen masuk surga. Hal ini diamanatkan atau sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak satupun manusia itu yang mati dia kepengen di neraka. Pasti dia kepengennya maksudnya di surga. Bohong salat, bohong kira salat, pasti kepengennya masuk surga. Ini dibuktikan ketika manusia mati, kemudian manusia diberi gelar yaitu jenat, atau jenat itu berasal bahasa Jawa yang mengadopsi bahasa Arab, yaitu dari janah, jenate, Mbah Karyo dan sebagainya. Atau dibahasakan Jawa jadi swargi, swargi Mbah Kromo, swargi Mbah Karyo dan sebagainya. Swargi itu kan artinya juga surga. Ini artinya bahwa semua manusia itu menginginkan masuk surga. Tetapi kemudian mari kita cek kembali di dalam ayat-ayat Al-Quran, apakah untuk orang manusia itu akan masuk surga itu sudah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mari kita simak di dalam Al-Quran, karena kita pedomannya adalah Al-Quran, maka segala sesuatu kita harus mengambil rujukannya itu dari Al-Quran. Saudaraku, kita awali dari surat kedua ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selengkapnya sebagai berikut. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu perumpamaan orang-orang yang sudah berlalu sebelum kamu, menyentuh mereka kesengsaraan dan bahaya dan kegundahan, hingga berkata Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapan ini pertolongan Allah datang? Bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberikan penjelasan oleh Allah melalui Al-Quran bahwa Allah akan memberi ujian kepada hambanya, kepada orang-orang dengan berbagai ujian, baik ujian itu berupa kesenangan maupun penderitaan, sebagaimana umat-umat terdahulu
Nah, untuk bisa masuk surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan itu tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi semuanya itu adalah perlu perjuangan, perlu pengorbanan, bahkan penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kerikil-kerikil yang tajam, penuh dengan halangan dan rintangan, penuh dengan cobaan. Ujian ini merupakan keniscayaan untuk bisa meraih ketinggian derajat keimanan. Hal ini harus disadari sepenuhnya bagi orang-orang yang beriman bahwa ujian itu tidak selamanya berupa kesenangan, kesengsaraan, tetapi dapat juga berupa kenikmatan duniawi yang bisa melenakan atau membuat kita semuanya terlena. Karena diberi kenikmatan, wah ini rasanya merasanya wah, ini bukan ujian, tetapi ternyata kenikmatan, kesenangan itu juga bisa jadi itu menjadi ujian buat kita semuanya. Nah, ujian kepada orang-orang beriman itu bisa jadi beragam motifnya, bermacam-macam. Ada yang kesulitan ekonomi, ditimpa kemudian berbagai penyakit, kemudian penderitaan yang berkepanjangan, musibah, bencana, atau bahkan ancaman serta intimidasi dari berbagai kalangan, dan kemudian masih juga ada berbagai kesulitan lain yang dihadapi oleh manusia. Itu semuanya adalah ujian itu untuk menguji kualitas siapa dari manusia itu yang lebih baik amalnya. Selanjutnya di dalam surat ke-9 ayat 16, am hasibtum antat roku walama lami lahu ladina jahadu minkum walam yattahidu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan atau ditinggalkan dan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjuang atau berjihad dari kamu, dan mereka tidak mengadakan selain Allah dan tidak pula sebagai dan Rasulnya serta orang-orang beriman sebagai inti utama, dan Allah memberi kabar tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ini juga menjadi pelajaran untuk kita, ternyata untuk bisa mencapai surga sebagaimana yang kita cita-citakan itu, apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan kamu belum diuji? Ujian itu banyak sekali ragamnya. Maka ketika kita mendapatkan ujian itu juga kita tidak boleh menghindar, dan ujian itu harus dikerjakan kalau kita ingin lulus. Sebagaimana orang yang menempuh pelajaran di bangku sekolah, sepintar apapun, secerdas apapun, ketika ada ujian itu soalnya tidak dikerjakan, maka dipastikan dia tidak akan dinyatakan lulus. Nah, manusia juga demikian halnya. Ketika mereka menyatakan beriman, tetapi ketika ada ujian kemudian menghindar dan tidak mengerjakan ujian itu, ya pasti nanti tidak akan bisa masuk surganya Allah. Ini yang menjadi perlu kita ketahui bersama. Ahasibanasu ayat roku ayakulu amanah wahum lahir tanun, surat ke-29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji atau disusahkan? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman setelah memerintahkan kepada kita semuanya agar berjuang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, tanpa cobaan, tanpa ujian, tanpa disusahkan? Dan perintah-perintah ini membuktikan antara yang salah dan yang benar di dalam keimanan tersebut. Sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataannya orang-orang yang berjihad di antara kamu, yakni mengetahui tentang usaha kalian yang nampak pada amalan yang secara nyata atau yang dilakukan oleh manusia. Allah belum mengetahui kesungguhan keimanan dari kamu sekalian sebagai orang-orang yang berjihad di antara kamu dan jihad yang sesungguhnya, sehingga kaum musyrik itu tidak lagi berani merusak keimanan dari orang-orang yang menyatakan dirinya beriman tersebut. Nah, saudaraku, disinilah perlunya pembuktian dari pernyataan iman. Nah, ketika orang menyatakan saya beriman, itu apakah kamu mengira kamu itu akan dibiarkan saja oleh Allah? Tidak. Justru ketika kita mengklaim diri kita itu menyatakan iman, justru pada saat itu kita harus siap untuk diuji. Ujiannya bermacam-macam, seperti yang sudah saya uraikan di depan.
Maka di sini iman itu perlu pembuktian, perlu rencana aksi yang nyata. Sebagaimana seorang yang merencanakan sebuah perencanaan yang bagus, tetapi kalau perencanaan itu hanya dibiarkan saja tanpa ada upaya, maka mustahil dia tidak akan bisa meraih apa yang sudah direncanakan, meskipun rencana itu adalah muluk-muluk sangat bagus. Rencana aksi itu perlu dinyatakan. Demikian juga pernyataan iman itu juga perlu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata, dengan amalan-amalan nyata. Amalan-amalan nyata seperti ngaji itu juga harus berkelanjutan, kemudian berbuat baik kepada seluruh manusia itu juga berkelanjutan, berinfak itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, kemudian bersedekah, berkorban, semuanya itu juga harus dinyatakan, diaksikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Inilah yang wajib kita ketahui, bahwa perjalanan menuju surga itu bisa jadi dipenuhi dengan kerikil-kerikil ataupun duri-duri yang tajam, yang jika kaum muslimin itu mengharapkan surganya Allah, maka dia wajib melewatinya, wajib melaksanakan semuanya itu dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, saudaraku, tidak mungkin orang bisa meraih surganya Allah kecuali dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan ini adalah memerlukan memerlukan kesadaran yang sangat luar biasa. Surga itu tidak akan mungkin didapat dengan krido lumai kasto utawa trimo ing pandum alah ngene ra Gusti Allah murang wasih. Tidak demikian halnya. Tetapi betul-betul kita harus berjuang. Tidak ada kalau dalam peribahasa Jawa itu tanpa berbuat apa-apa kemudian kita akan memperoleh hasil. Tengok-tengok beduk itu hanya ada di dalam peribahasa. Tetapi untuk meraih surga kita tidak bisa seperti itu. Maka harus ada langkah atau aksi-aksi nyata dari kita semuanya yang menyatakan diri kita itu beriman. Selanjutnya Allah menegaskan dalam surat ke-9 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abwa'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa isaratukum wa amwaluktumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya selengkapnya sudah berikut. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu semuanya dan anak-anakmu semuanya dan saudara-saudaramu serta istrimu dan relasi-relasimu dan harta-harta yang kamu usahakan serta urusan perniagaan yang kamu takut kebangkrutannya atau kejatuhannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu senangi, itu semuanya kalau lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta berjuang pada garis Allah, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Surat Taubah ayat 24 terang benderang kepada kita semuanya bahwa kita semua itu boleh mencintai anak, istri, keluarga, kerabat, saudara-saudara, kemudian perniagaan atau perdagangan yang kita khawatir kalau ditinggal kemudian akan menjadi jatuh atau bangkrut atau defisit. Dan juga kita mencintai rumah-rumah kita yang kita sayangi, kita ridhoi. Tetapi kalau semuanya itu lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, maka Allah memberikan ancaman, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Perintahnya Allah apa nanti? Nah, perintah Allah ya tergantung nanti siapa yang diperintahkan untuk mendatangi orang itu. Kalau yang diperintahkan gempa bumi, ya bisa jadi gempa bumi mendatangi kita. Kalau yang diperintahkan angin ribut, angin puting beliung, banjir bandang, ya bisa jadi mereka akan mendatangi orang-orang yang dinyatakan Allah tidak beriman tadi. Artinya bahwa cinta kepada Allah itu harus diutamakan dari segala urusan, baik dari anak, istri, keluarga, kerabat, saudara, relasi-relasi ataupun perdagangan-perdagangan yang kita khawatir untuk
kalau ditinggal menjadi rugi, atau rumah-rumah yang sangat bagus ketika ditinggal beribadah khawatir nanti dimasuki pencuri atau orang-orang jahat. Maka kalau demikian halnya, kamu itu menjadi orang-orang yang fasik. Dan kita ketahui bahwa Allah itu tidak bakal menjadi orang-orang yang fasik. Maka ketika kita tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang fasik, kita harus menjadikan Allah itu menjadi cinta kita yang paling utama. Cinta kita hanya satu-satunya kepada Allah. Selanjutnya cinta kepada dunia itu setelah cinta kita kepada Allah. Artinya apa? Urusan kepada Allah itu harus diutamakan. Setelah itu baru kemudian kita mengurusi urusan ubudiyah atau urusan keduniaan. Karena kalau disebut fasik itu tidak bakal mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka dia kembalinya tidak kepada Allah, kembalinya kepada hawiyah, kepada neraka. Ini yang kita khawatirkan. Selanjutnya di dalam surat 3445, wa kadzabaladzina min qablihim wa ma balahu mi'sara ma atainahum wa kadzabu rasuli wa kaifa kana nakira. Dan telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, dan tidaklah mereka sekarang ini sampai 1/10 dari apa yang kami berikan kepada mereka dulunya. Lalu mereka mendustakan rasul-rasulku, lalu betapa ada yang menentang itu. Dari ayat ini memberikan informasi kepada kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa umat-umat terdahulu telah mendustakan. Umat terdahulu itu umatnya Nuh, umatnya Samud, umatnya Lut, dan umat-umat lain. Mereka itu adalah orang-orang musyrik dari kita semuanya, dan dikatakan mereka itu lebih kuat perlengkapan dan perangkatnya. Kalau kita sekarang mengklaim sudah pada peradaban yang tinggi, maka sebetulnya Allah memberi informasi yang kamu sampai sekarang itu belum sampai 1/10-nya sebagaimana yang diberikan kepada kaum zaman dahulu. Kaum zaman dulu berarti lebih kuat tentang kekuatan, lebih sangat di dalam perlengkapan. Itu pun ketika mendustakan ayat Allah, mereka tidak mampu menghindarkan, apalagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, ujian yang diberikan kepada kita semuanya, kalau toh kita itu merasa sangat berat, sangat susah, itu juga belum 1/10 ujian itu sebagaimana apa yang diberikan kepada para orang-orang sebelum kita. Padahal tujuan mereka itu juga sama. Mereka juga menginginkan, sama-sama menginginkan ampunan Allah, menginginkan surganya Allah. Mereka diuji dengan ujian yang luar biasa. Sedangkan kita diuji dalam taraf yang ujian masih ringan-ringan saja, sudah banyak mengeluh, sudah berhenti. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan berputus asa, jangan kemudian kita berkecil hati. Marilah kita tetap semangat menuju ampunan Allah, mencapai surga. Harus diaksikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.